Oke, selamat pagi semuanya. Kabar sehat? Sudah siap pembelajaran kimia hari ini? Semangat ya. Nah, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita, silakan cek kebersihan dulu. Jangan cek sampah dalam laci, di bawah meja, bawah kursi, kalau ada sampah, banyak orang keras. Oke, waktu udah bersih ya. Sekarang semua simpan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kimia hari ini. Oke, udah semuanya. Oke, sebelum kita mulaikan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan duduk di Baca basmalah. Ucapkan salam. Sekarang kita absen dulu ya. Ini hadir semua? Oke, bagus. Artinya kalian begitu semangat ya untuk pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau mengingatkan apa aja aturan-aturan yang harus kita taati selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang pertama itu ketika proses pembelajaran berlangsung tidak boleh ikut. Oke, yang kedua, selama proses pembelajaran berlangsung, ketika guru atau bapak nanti menjelaskan materi atau sedang berbicara, kalian harus tetap memperhatikan apa dan tetap fokus. Yang ketiga, tidak boleh keluar masuk kelas. Tidak boleh sering mondar-mandir keluar kelas. Kemudian kalau emang ada sesuatu hal yang mungkin mendesak harus keluar kelas, kalian izin terlebih dahulu sama bapak. Bisa? Ada yang nggak sepakat? Sepakat semua ya? Mulai? Oke. Hari ini kita belajar tentang perkembangan sistem periodic unsur. Oke, kali ini kita belajar tentang sistem periodic unsur. Dan sebelumnya kalian udah belajar tentang struktur atom, notasi atom, dan konfigurasi. Masih ada yang ingat apa itu nomor atom? Apa itu nomor atom? Proton dalam. Kemudian apa hubungan nomor atom dengan jumlah elektron? Bapak kasih clue. Hubungan nomor atom dengan jumlah elektron dalam keadaan netral. Nomor atom akan sama dengan jumlah elektron dan proton dalam keadaan netral. Nah, yang terakhir elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Coba satu orang. Silakan. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit kedua atom. Jumlah maksimal elektron kulit kedua adalah 8. Ya, betul ya. Elektron valensi itu elektron yang berada di kulit kedua. Nah, sekarang ini ada 3 gambar. 3 gambar apa aja? Tangan. Nah, ketiga gambar ini tersusun atas atom-atom atau unsur. Sebelumnya Bapak pernah bilang bahwa di sekitar kita ini banyak sekali unsur-unsur, dan jadi ketiga gambar ini bukan hanya ketiga gambar ini ya, ini sebagai contoh saja. Ini merupakan atau terbuat dari unsur atau atom. Ada partikel dan sebagainya. Nah, di mana sendok ini terbuat dari unsur besi atau Fe. Kemudian balon, di dalam balon ini ada gas apa? Jadi
misalkan kita pakai pompa ya, kalau misalkan di tiup ada gas apa aja? Oksigen dan nitrogen. Nah, tapi ini kita bakal kasih contoh yang di pompa alat. Nah, jadi di dalamnya ada helium. Jadi kalau misalkan menggunakan helium, dia pasti bisa terbangkan kalau kita lepas. Sedangkan kalau yang di itu dia nggak terbang. Kemudian yang terakhir, batangan emas ini terbuat dari unsur emas atau bahasa lain itu auro. Jadi unsur aku. Oke, kemudian besi dan emas ini kalau kita bandingkan, besi ini bisa berkarat kan? Bisa. Sedangkan emas tidak. Nah, itulah yang akan kita cari tahu di pembelajaran kali ini. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu menjelaskan perkembangan sistem periode unsur dan menentukan letak unsur dalam tabel periode berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan harus mencapai dua tujuan pembelajaran ini. Nah, untuk mencapai itu kita akan menggunakan proses pembelajaran, yaitu model pembelajarannya problem based learning. Di mana problem based learning ini nanti ada 5 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama itu orientasi masalah, nanti Bapak tampilkan gambar, terus kita analisis apa sih maksud dari gambar itu. Kemudian yang kedua mengorganisasikan pembelajaran. Jadi nanti kalian akan duduk per kelompok. Ini udah duduk per kelompok? Sudah. Oke, jadi di situ nanti kalian akan bagi tugas apa aja yang kalian kerjakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah kalian mengerjakan LKPD. Sebelumnya Bapak udah minta kalian untuk print LKPD. Kalian udah print LKPD? Sudah. Oke. Kemudian nanti tahap keempatnya setelah kalian kerjakan LKPD, seperti biasa kita akan melakukan presentasi. Nah, yang terakhir adalah menyimpulkan hasil dari yang kita kerjakan. Oke? Sebelum kita lanjutkan, kita pretest terlebih dahulu. Silahkan scan barcode di depan. Kita kerjakan soal ini selama 5 menit. Linknya. Oke, udah siap semuanya? Kalian nggak usah khawatir nilainya kecil ya. Kan ini big test. Kita juga belum belajar materi ini. Jadi wajar aja kalau nilai kalian masih di bawah. Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Gimana hasilnya memuaskan? Oke, nggak masalah ya, kan kita juga masih belajar. Jadi dalam proses pembelajaran ini silakan fokus dan pelajari dengan baik, agar nanti di post-test kita semua bisa jawab pertanyaan ini. Oke? Nah, sekarang semuanya fokus ke depan. Silahkan simpan lagi HP-nya. Oke, sekarang kita belajar tentang perkembangan sistem periode unsur. Namun sebelum itu
kalian tahu gak apa gambar ini di depan? Perpustakaan. Gambar perpustakaan. Gimana di perpustakaan itu dia menyusun bukunya gimana? Teratur, kemudian rapi, kemudian bersih, terstruktur. Dan di sini di perpustakaan mereka nyimpannya cuma tersusun aja dan rapi, atau mereka menyesuaikan jenis-jenisnya. Misalnya perpustakaan itu selain disusun rapi, tapi dia disusun juga sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, kemudian ini kalian tahu gambar apa? Periodik. Nah, apa hubungannya dengan perpustakaan? Ada kodenya. Kemudian jadi benar ya, benar ada kaitan eratnya penyusunan perpustakaan, bukan cuma perpustakaan, tapi segala sesuatu yang ada di lingkungan kita ketika kita menyusunnya dengan rapi dan berdasarkan jenisnya, maka itu memiliki hubungan erat dengan tabel periodik. Kemudian agar kalian lebih paham tentang perkembangan sistem kurikulum ini, kalian akan mengerjakan LKPD yang telah kalian pilih. Sekarang kerjakan LKPD itu setiap kelompok. Sekarang kan sudah butuh perkelompokan. Jadi silakan dikerjakan selama 15 sampai 20. Nanti kalau ada kendala silakan tanyakan sama Bapak. Oke? Kemudian untuk membantu kalian untuk mengerjakan LKPD ini, bisa kalian scan ini di depan.
Kalau ada kendala atau pertanyaan silakan ditanyakan sama Mbak ya. Nah,
Oke, 5 menit lagi kita presentasi lagi ya.
Oke, 2 menit lagi ya.
lain silakan. Kalau terakhir yang kalau terakhir ini kurang, tapi kalau oke, sekarang kita presentasi ya. Udah siap semuanya kan? Sudah. Kelompok berapa yang mau presentasi? Coba dirembukkan dulu siapa yang mau presentasi. Oh ya, yang udah presentasi kemarin kelompok berapa? Yang udah presentasi. Yang udah pernah presentasi. Siapa yang udah pernah presentasi kelompok? Berarti ini kelompok Dua. ada 4. Berarti yang presentasi selain kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok berapa? 3. Oke, silakan presentasi. Oke, kelompok yang di belakang silakan dengarkan semuanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau tambahan juga boleh disampaikan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Rizal Fadila sebagai moderator. Saya Rahmat Putra. Baik, saya kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 yang akan dibacakan oleh Kolim. Pengelompokan itu berdasarkan pemilihan penduduk ke dalam 3 kelompok disebut wilayah. Pengelompokan berdasarkan kenaikan massa atom dan berkaitannya dengan sifat vektor. Terima kasih kepada Kolim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang kepada Jem. Periodik modern. Pengelompokan untuk sistem periodik merupakan penyempurnaan hukum periodik modern. Kelebihan bahwa lainnya adanya pengaturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan kedua. Terima kasih kepada dia. Selanjutnya nomor 2 yang akan dibacakan oleh Mita. Yang dipresentasikan hanya tabel yang pertama ya. Maka tadi lupa menyampaikan. Jadi kita presentasikan aja yang tabel pertama. Ya, selesai. Sekarang yang di belakang kan semuanya udah presentasi. Ada nggak pertanyaan atau mungkin kalian mau menambahkan? Gimana, ada pertanyaan?
silakan. Jangan ada masalah pada pilihan istri dari pelanggan kelompok 2. Di tabel nomor 1 ada sistem periodik mendarat. Coba sebutkan kekurangan dari sistem periodik mendarat menurut kalian. Terima kasih kepada Laura. Soal Laura akan dijawab oleh Kak Ferry. Bagaimana saya akan menjawab pertanyaan dari Laura, yaitu kekurangan sistem periodik mendarat, yaitu masih terdapat unsur-unsur yang masanya lebih besar sertanya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Baik, saya Sudah sini udah paham? Oke, Pak. Oke, masih ada lagi? Ya, silakan. Nggak ada lah. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Andi dari kelompok 6 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah apa kekurangan dari sistem periodik modern? Jawab silakan. Kekurangan dari sistem periodik modern yaitu posisi hidrogennya. Hidrogen ditempatkan di golongan 1A, tetapi sifatnya tidak sepenuhnya sama dengan unsur alkali lainnya. Dan hidrogen juga memiliki sifat yang mirip dengan halogen, sehingga posisinya dalam tabel periodik masih diperdebatkan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah Anda sudah mengerti? Saya masih belum mengerti dengan apa yang kalian sampaikan tadi. Bisa kalian melintas agar bisa lebih paham, lebih mudah dipahami. Di sini yaitu ringkasan dari kami sampaikan tadi, yaitu hidrogen itu sifatnya sama dengan halogen, sehingga posisinya dalam tabel periodik itu masih diperdebatkan. Contohnya itu kayak belum pasti gitu. Apakah Anda sudah mengerti? Oh ya, iya, saya sudah mengerti dengan apa yang kalian bahas ini. Oke, gimana? Masih ada? Serius nggak ada lagi? Demikian presentasi dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
semuanya, sekarang Bapak akan menjelaskan ulang ya apa saja perkembangan sistem koordinat unsur ini. Jadi sebelumnya dari kemarin dan bahkan terakhir Bapak bilang bahwa segala sesuatu yang ada di sistem kita itu tersusun atas partikel terkecil yang disebut dengan unsur. Nah, atom atau unsur ini memiliki jumlah yang sangat banyak di muka bumi ini. Di sekitar kita sangat banyak. Nah, kemudian agar mudah untuk mempelajari sifat unsur ini, baik itu sifat fisika dan kimianya, maka dilakukanlah pengelompokan unsur oleh ilmuwan. Baik, jadi pengelompokan inilah yang disebut dengan sistem periodik unsur. Ya, kemudian yang pertama kali mengembangkan sistem periodik unsur ini adalah apa? Lavoisier. Kalau kalian udah baca buku paket atau mengajarnya pasti ada di situ Lavoisier. Ya kan? Jadi bukan Dobereiner itu yang kedua. Nah, yang pertama kali mengembangkan atau mengelompokkan unsur yaitu si Lavoisier. Di mana si Lavoisier ini mengelompokkan unsur itu berdasarkan kemiripan sifatnya. Di mana ia menemukan bahwa unsur itu ada dua sifat, yaitu ada sifat logam dan non-logam. Kemudian pada saat itu dia telah mengelompokkan unsur sebanyak 33 unsur. Di mana salah satu contoh unsur itu logam itu besi, kemudian non-logam adalah karbon. Nah, kemudian dia juga menjelaskan sifat-sifat dari unsur logam dan non-logam. Di mana yang pertama logam, katanya berwujud pada suhu kamar atau 25, ini bukan 250 ya, tapi 25 derajat Celcius. Nah, kecuali raksa katanya. Jadi semua unsur logam itu dia berbentuk padat kecuali Hg atau raksa. Hg ini dia cair. Oke. Kemudian non logam itu kebalikan dari logam. Dimana kata di suhu kamar atau 25 derajat katanya dia ada yang berbentuk gas, padat dan cair. Ya, kalau logam dia cuma padat tapi kecuali Hg cair. Kalau non logam dia bisa padat, cair, dan gas. Oke, yang kedua mengkilat jika digosok. Logam contohnya besi. Besi kalau misalkan digosok dia pasti mengkilapkan. Apalagi emas. Kemudian non logam itu kebalikannya. Kalau misalkan walaupun digosok dia nggak bakalan mengkilap. Selanjutnya yang ketiga merupakan konduktor yang baik. Kalian tahu apa itu konduktor? Penghantar panas atau listrik. Jadi dia merupakan penghantar panas atau listrik yang baik. Sedangkan non logam kebalikannya itu dia bukan penghantar panas atau listrik yang baik. Atau bahkan ada yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian tempat dapat ditempa dan dilegakan. Tahu apa itu ditempa? Biasa. Oke, bisa lah. Jadi di tempat ini maksudnya dia bisa dilelehkan, kemudian bisa dibentuk. Misalkan contoh yang umum emas, itu bisa bikin cincin, gelang, kalung, dan masih banyak lagi. Kalau logam dia tidak bisa atau rapuh. Ketika dia mau dibentuk dia bakalan hancur. Tidak bisa dibentuk. Misalkan gas, gimana kita membentuk gas? Tidak bisa kan? Yang terakhir adalah penghantar panas yang baik, sedangkan logam bukan penghantar panas baik. Nah, kemudian si Lavoisier ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dimana kelebihannya itu sudah mengelompokkan 33 unsur yang ada berdasarkan sifat kimianya, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Jadi walaupun biasanya yang melakukan sesuatu hal pertama kali dia pasti banyak kekurangannya kan. Ya. Tapi walaupun dia memiliki kekurangan,
justru karena dia inilah makanya bisa dilakukan penelitian selanjutnya oleh ilmuwan lain. Nah, dimana kekurangannya itu pengelompokan unsur itu masih terlalu umum dan ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam atau disebut dengan metaloid. Jadi si Lavoisier ini kan dia cuma mengelompokkan unsur itu ada logam dan non-logam. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian selanjutnya, ternyata ada unsur yang memiliki sifat keduanya. Nah, dia memiliki sifat logam dan non-logam yang disebut dengan metaloid. Oke, berdasarkan kekurangan ini muncullah peneliti selanjutnya itu Triade Doberener. Di mana Doberener ini mengatakan bahwa unsur-unsur dapat disusun ke dalam kelompok-kelompok 3 unsur atau triade. Nah, disebut dengan triade karena mengelompokkan 3 unsur, 3 tri. Jadi makanya disebut dengan triade. Jadi kalau ditanya triade itu maksudnya apa? Jadi unsur yang dikelompokkan berdasarkan 3 unsur atau 3 kelompok. Kemudian katanya masa unsur kedua adalah rata-rata unsur pertama dan ketiga. Agar kalian lebih paham, ini contohnya. Nah, si Doberener ini dia menemukan 3 unsur. Ada Cl, Br atau bromin, kemudian itu iodin. Ada 3 kan, tadi triade. Nah, katanya tadi unsur yang kedua di situ yang unsur apa? Br atau bromin. Nah, katanya rata-rata masa atom dari unsur kedua itu rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Pertama apa? Cl. Ketiga I. Jadi kalau kita cari rata-ratanya itu 35,5 ditambah 127 dibagi 2. Ini sebenarnya ada koma ya, tapi dibulatkan. Berarti nanti rata-rata dari situ dia masa atom kedua. Paham? Paham. Yang kedua, ini sama juga. Berarti massa dari 88 ini didapatkan dari unsur pertama dan ketiga. Jadi kalau misalkan ditanya di Sologia nanti unsur pertama memiliki massa 20, ketiga 40. Berapa unsur kedua? 30. Ya? Berarti kalian harus selesai. Jadi saya bakal sebutin kayak ini pasti maksudnya sih. Kalau misalnya yang catat. Oke, berarti udah paham Doberener ini? Oke, sama juga Doberener ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihannya itu adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip atau massa atomnya. Unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Kemudian kekurangannya, pengelompokan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok. Padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok tersebut. Jadi setelah si Doberener ini mengungkapkan teorinya, dia kan bilang kalau misalkan unsur kedua itu rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Nah, ternyata setelah ada penelitian lain yang melakukan penelitian didapatkan unsur yang sama sifatnya, tapi ketika dia digabung ke 3 kelompok dirata-ratakan nilainya itu sangat berbeda. Nah, itu kekurangannya. Oke? Berdasarkan kekurangan ini muncul lagi perkembangan sistem teori selanjutnya itu hukum oktavnya lagi. Katanya unsur-unsur yang disusun berdasarkan urutan kenaikan atomnya mempunyai sifat yang akan berulang setiap unsur ke-8. Jadi maksudnya nanti unsur yang pertama sifatnya akan sama dengan unsur yang ke-8. Nah, sebelum itu di sini kan disebut dengan hukum oktav. Kenapa disebut dengan hukum oktav? Karena dia mirip dengan tanggananya. Tangganan do, re, mi, fa, sol sampai ke 8 dia kembali ke do. Ya kan? Itu kenapa disebut dengan oktav dan maksud dari sifat yang mirip dengan unsur ke-8. Kalau kita paham saja. Ini
Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ke-8 kan balik lagi ke do. Nah, makanya disebut dengan oktav. Kemudian katanya unsur pertama mirip dengan unsur 8. Alasannya ini seperti ini. Kan H itu yang pertama ya. Berarti kita cari yang ke-8 yang mana? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti unsur H ini sifatnya sama dengan si F. Selanjutnya lagi dari F, unsur ke-8-nya apa? Kalau kita hitung adalah CL. Berarti H, F, CL sampai ke bawah sifatnya mirip. Sama juga kalau misalkan LI yang mirip dengannya unsur yang mana? Unsur ke-8. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti LI mirip dengan H, mirip dengan K, mirip dengan sampai sini. Sama juga sampai sini. Oke, itu untuk oktav. Selanjutnya sama juga ada kelebihannya, di mana kelebihannya itu dia telah mengelompokkan unsur lebih banyak dibanding si tiradix. Kemudian kekurangannya pada unsur yang masanya besar atau lebih dari kekurangan sifat unsur tidak terdapat. Jadi intinya kelemahan atau kekurangan itu dia cuma bisa mengelompokkan unsur yang masanya kecil. Oke, kalau misalkan kan ada yang masanya besar ke atas, itu dia tidak bisa mengelompokkan. Jadi mungkin ini masih di permukaan. Oke, selanjutnya sistem periodik di mana Mendeleev menurunkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, Bapak ingatkan yang pertama tadi kan si Lavoisier dia berdasarkan apa? Kemiripan sifat. Kemiripan sifat. Baru mulai di kedua lebih rendah mulai sifat dan massa atom juga. Kemudian di oktav tadi berdasarkan massa atom juga dan atom pertama mirip dengan atom ke-8. Dan ini Mendeleev katanya berdasarkan kenaikan massa atom. Ya, di mana di Mendeleev ini sudah mulai muncul yang namanya golongan dan periode. Di mana lajur vertikal berarti atas ke bawah itu golongan. Kalau horizontal berarti kiri ke kanan berarti itu periode. Ini tabel dari Mendeleev. Itu ada periodenya ada 1 sampai 12. Kemudian golongannya ada 1 sampai 8. Tapi masih belum banyak unsur yang telah dikelompokkan. Sudah ada periode dan golongan. Kelebihannya terdapat tempat-tempat kosong yang diramalkan akan diisi dengan unsur yang belum ditemukan pada waktu itu. Jadi si Mendeleev ini walaupun dia masih belum menemukan unsur, tapi dia sudah meramalkan bahwa kita ini ada kan ada yang kosong atau tanda tanya ini kan. Nah katanya si Mendeleev ini dia bilang nanti pasti bakalan ada unsur yang menempati tempat ini. Makanya dia kasih jarak di antara kita dan kita ini dia ada yang kosong. Nah katanya nanti ada unsur yang bakalan menempati itu. Oke, itu kelebihannya. Kemudian kelemahannya adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom dan kesamaan sifat. Nah ternyata setelah dijadikan lagi tabel si Mendeleev, ternyata ada yang mirip. Ternyata massa atomnya itu berbeda. Dia perbedaan massa atomnya sangat berbeda. Misalkan kalau berdasarkan massa atom berarti dari terkecil ke terbesar kan. Dan ternyata dari 1 sampai 10 misalkan di antara 1 dan 3 seharusnya kan ada 2. Dan ternyata di penelitian selanjutnya yang miripnya ada 1 kemudian bisa 200 baru 2. Nah itu kelemahannya. Ternyata tidak sesuai dengan berdasarkan massa atom. Oke, paham? Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem periodik modern. Itu
bukan berurut ya. Itu tabel periodik Mondrian. Tadi kan di Mendeley udah ada yang namanya golongan dan periode. Dan ternyata di sistem periodik Mondrian ini dia mendukung tapi menyempurnakan. Kan tadi periode di Mendeley ada 12 ya. Terus di sini kita cuma ada oke. Periode itu tadi horizontal ya. Jadi dari atas kiri ke kanan itu periode. Oke, kalian jangan terkecoh di sini ya. Kan ada periode. Jadi maksudnya itu H sampai ke kanan ini dia periode, dan ini juga sampai ke kanan, dan ini ya sini semua ini ke kanan dia periode, itu maksudnya. Terus yang golongan semua ini ke bawah, jangan terkecoh. Nah, kemudian periode ini memiliki 7 periode. Di mana periode 1 itu ada 2 unsur. Oke, misalkan kita fokus ya. Ini unsur periode yang pertama itu ada 2 unsur, yaitu H dan E, helium. Kemudian periode kedua ada 8 unsur dari Li sampai Ne atau neon. Terus sampai periode ke-7 ada 32 unsur. Oke, sekarang golongan. Jadi golongan itu tadi kan vertikal, atas ke bawah. Kemudian memiliki 8 golongan A dan 8 golongan B. Ya. Atau golongan ini ada terbagi 3, yaitu pokoknya dulu ada 2 nilai utamanya, berarti golongan utama dan golongan transisi. Biasanya golongan utama ini disebut dengan golongan A. Jadi golongan A itu ada sampai 8, berarti dan mulai dari 1A sampai 8A. Kemudian golongan itu juga ada golongan transisi, atau golongan B. Kemudian di golongan transisi ini masih ada lagi yang namanya golongan transisi dalam. Kan ada kan di sini yang di bawah ini golongan transisi dalam. Berarti bisa disimpulkan ada 3 semua ya. Ada golongan pertama, golongan transisi, dan transisi dalam. Nanti kalau ada di soal ujian menanyakan apa aja jenis golongan. Kalau di jawabannya cuma ada 2 pilihan, misalkan cuma ada golongan dan periode, berarti itu aja dipilih. Golongan dan periode, golongan utama dan transisi, berarti itu aja. Tapi kalau ada 3 pilihan, berarti pilih ketiga. Oke? Nah, sistem penggolongan ini ada 2. Ada yang lama dan ada yang baru. Yang lama itu dia pakai golongan 1A, 2A, 3B, kemudian sampai nanti di bawah. Ini golongan yang lama, golongan yang lama. Dia pakai rumus Romawi. Ini Romawi 1A, Romawi 2A sampai ini. Yang baru itu yang mungkin dari golongan 1 sampai golongan 18. Nah, ini golongan yang berarti dari atas ke bawah. Golongan utama. Kita akan berarti di sini. Ini ada 2 golongan kan di sini itu seperti 1A dan 2A. Kemudian yang di tengah ini itu golongan transisi atau golongan transisi. Baru lanjut lagi ke sini, lanjut 3A sampai 8A. Oke. Kemudian
di dalam ini inilah golongan transisi. Kemudian yang terakhir transisi dalam ini yang di bawah. Ada Nah, sebelum itu coba dulu kita ulang yang dari awal. Sebenarnya coba fokusnya dulu di sini. Tadi Profesor gimana? Kelompokan unsurnya gimana? Logam dan kemudian Geberenda. Yang masalah blok dan mengelompokkan. Kemudian untuk penguatan. Oke, kalau penguatan dari Mendeley. Jadi sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang di belakang.
Oke, kita mulai dari sekarang. Bapak.
Bapak, adakah premium dari kok? Oh,